Ya, mega korupsi KTP elektronik menyebabkan kerugian negara hingga 2,3 triliun rupiah. Penyimpangan proyek ini ternyata sudah terjadi sejak penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan. Dan berikut ini sejumlah penyimpangan yang terjadi yang kami lansir dari detik.com. Penyimpangan proyek KTP elektronik. Kita lihat yang pertama. Ada nama Irman yang merupakan Dirjen Dukcapil dari Kemendagri yang memerintahkan Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan untuk memerintahkan membuat spesifikasi teknis langsung untuk menyebut merek. Padahal dalam lelang tidak boleh disebutkan ada merek. Misalnya produknya adalah Hewlett Packard atau HP yang ditawarkan oleh Bermanjan S. Hutasoit. Dan ini dengan alasan untuk meminimalisir peserta lelang. Inilah awal mula dari kasus KTP elektronik yang dikelola oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Kita lihat lagi kemudian ke slide selanjutnya. Ini adalah markup atas proyek KTP elektronik. Terdapat markup harga perkiraan sementara. Penetapan daftar harga ini sudah dimanipulasi sebelumnya dan mengabaikan diskon dari produk-produk tertentu. 5,95 triliun rupiah untuk markup dari HPS ya, harga pasar setempat. Kita lihat lagi kemudian di slide selanjutnya. Dan ini kemudian adalah Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia wajib memproduksi, mempersonalisasi dan juga mendistribusikan 172 juta. Jadi ada 172 juta untuk belangko ataupun keping belangko KTP berbasis chip. Ini yang menjadi KTP yang kita gunakan berbasis chip pada tahun 2011 sebanyak 60 juta keping yang awal dan kemudian pada tahun 2012 di tahun 2012 ditambahkan lagi menjadi 105 juta keping di tahun 2012 dan faktanya konsorsium mensubkontrakan sebagian pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari Sugiharto. Kita lihat lagi kemudian bagaimana rangkaian dari carut marut KTP elektronik. Ini adalah targetnya 172 sekian juta untuk ataupun keping untuk KTP elektronik. Ini konsorsium PNRI juga tidak memenuhi target KTP elektronik. Jadi targetnya tidak sesuai karena memang hingga akhir batas kontrak pada 31 Desember 2013 konsorsium hanya memproduksi 122 juta 109.759 keping belangko KTP elektronik dari target sebelumnya sebanyak 172 juta tadi yang tadi saya sudah jelaskan. Nah ini akhirnya tidak mencapai target dari realisasinya. Jadi kalau ada di antara Anda yang tidak punya KTP elektronik sampai sekarang, seperti saya misalnya, saya hanya diberikan surat keterangan sementara ya, belum punya KTP elektronik. Ini karena ini sebenarnya tidak sesuai dengan target yang diharuskan sebanyak 172 tapi hanya 122 juta dan sampai saat ini masih banyak penduduk di Indonesia yang tidak punya KTP elektronik. Kita lihat lagi kemudian ke slide selanjutnya terkait dengan rangkaian dari kasus ini. Ini adalah harga KTP elektronik yang membengkak. Kemudian pada sejak 21 Oktober 2011 hingga 30 Desember 2013, konsorsium menerima pembayaran sebesar 4,92 triliun setelah dipotong pajak. Padahal harga real proyek ini hanya 2,55 triliun rupiah.